kenapa? Ibu baru ingat kalau hari ini tanggal 30. Oh, keinget kakek ya, Bu? Iya, jadi pada saat kejadian itu, Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Sebelum G30 SPKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis, sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh Den Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan mereka. Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. Sekarang kita memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua para perwira yang ingin membantu kita. Kumpulkan semua anggota biro khusus. Saya optimis, saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi ini mendukung kita perwira-perwira yang saya juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di Bambuaya, tapi saya ragu apa benar saja seperti yang dikatakan Bung Karno. Sepertinya Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter. Cepat atau lambat, jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. Sekarang, hubungi kawan-kawan. Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan berupa gerakan militer. Sasaran utama kita adalah para jenderal. Untuk pemimpin gerakan kita sepakat melakukan 2 nama calon perwira yang berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Letnan Kolonel Latif, dan Major Suryono. Pada tanggal 21, 23, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan pembahasan mengenai penculikan para jenderal. Kemudian, pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI di dekat daerah Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melaksanakan aksinya di pukul 4 dini hari. Permisi Bu, Bapak ada? Oh, ada. Pak, ada pasukan Cakrawirawa. Cakra? Jenderal dipanggil untuk menghadap ke Presiden. Cepat Jenderal. Ayah! Pak, cepat kau lari. Maria, bawa adik. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat di tembok, namun kaki kirinya tertembak. Jangan bergerak. Di mana Nasution? Saya Nasution. Kemudian Pierre Tandian dibawa ke markas PKI karena mengakui dirinya sebagai Nasution.
Bapak mana, Bo? Sedang tidur. Coba kamu cek Bapak, bilang ada tamu. Tunggu aku belakang saja. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga. Sekarang, kalau begitu tunggulah, saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Lancang kalian. Dia ditembak. Jenderal Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Kemudian jenazahnya diseret dan dibawa ke markas PKI. Permisi. Ada apa? Bapak diminta menghadap presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf, Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas, Jenderal. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah, Tuan. Perintah siapa? Atasan kami. Apa sebaiknya saya berpakaian dahulu? Tidak usah, Jenderal. Jalan. Brigjen Sutoyo pun dibawa ke markas PKI dalam keadaan hidup. Permisi, Jenderal. Ada apa? Keadaan negara genting. Pak Presiden meminta menghadap kepada Bapak sekarang. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Loh, kenapa kode NRP mereka cuma 4 angka? Itu memang NRP Cakra. Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, kok telepon saya diputus? Bapak Presiden sedang menunggu, Jenderal. Baiklah. Kemudian S. Parman dibawa oleh pasukan Senopati ke markas PKI dalam keadaan hidup. Permisi, Jenderal. Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Dipanggil presiden. Begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi, tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi darurat. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu tunggu sebentar, saya berpakaian sebentar. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Suprapto dibawa oleh PKI dalam keadaan hidup. Mana Bapak? Ampun, Pak. Katakan cepat, di mana Bapak? Mau mati ya? Ada di atas, Pak. Cepat keluar, Jenderal, atau saya ledakkan rumah ini. Cepat jalan, Jenderal. Kita tidak punya banyak waktu. Dikarenakan PKI marah karena Panjaitan mengulur-ulur waktu, ia pun ditembak dan tewas di depan rumahnya sendiri. Malam, Bu. Malam, ada apa ya? Bapak diminta menghadap ke Presiden sekarang. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Suruh saja mereka kembali jam 8. Kata Bapak suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Kalau begitu tunggu sebentar. Jenderal, ini peringatan terakhir. Aduh. Haryono mati tertembak dan jenazahnya dibawa oleh PKI. Ketujuh jenderal pun dibuang ke dalam lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan dan dipaksa membuat surat pernyataan, tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Lalu para jenderal-jenderal tersebut tewas karena disiksa habis-habisan. Kemudian jasadnya pun dibuang ke sumur kecil di Lubang Buaya, Jakarta. Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI Angkatan Darat, PKI mampu menguasai 2 sarana komunikasi vital, yaitu Studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan.
Melalui Radio Republik Indonesia, PKI menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September yang ditunjukkan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Soekarno dan Sekretaris Jenderal PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusional oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Beberapa bulan setelah peristiwa ini, seluruh anggota dan pendukung PKI, orang-orang yang diduga anggota dan simpatisan PKI, seluruh partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja serta petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pada akhir 1965, antara 500 sampai dengan 1 juta anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kem-kem konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan G30 SPKI. Kemudian hari berikutnya, 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Begitulah cerita pada saat pemberontakan PKI pada saat itu. Walaupun ibu menceritakannya berulang-ulang, cerita kakek nggak pernah gagal membuatku menangis. Ya nak, dari ini kita bisa mendapat pelajaran bahwa para jenderal telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan negara dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Sia